model di mata Putra. Jadi pada kesempatan kali ini kita lagi ada di salah satu UMKM di Kota Singaraja. Untuk kakak bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Putu Ayudin Miniadi. Umur saya sekarang 24 tahun. Nah, jadi usaha yang saya jalankan saat ini yaitu di bidang jasa kecantikan. Untuk treatmentnya ada elas extension dan nail art. Oke, jadi elas extension itu adalah pemasangan bulu mata palsu. Dan untuk nail art adalah itu pewarnaan kuku atau mungkin bisa dibilang ada juga penambahan kuku palsu untuk mungkin customer yang ingin kukunya terlihat lebih panjang. Nah, di sini saya ingin tanya kakak, apa yang melatar belakangi usaha kakak ini berdiri? Yang melatar belakangi yaitu karena sebenarnya saya tertarik di bidang kecantikan, dan bidang kecantikan menurut saya juga nggak ada habisnya. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu bisnis jasa yang bagus untuk kedepannya. Baik, pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan etika dan kebudayaan perusahaan. Jadi pertanyaan pertama, apakah prinsip etika utama yang diutamakan oleh usaha atau jasa kakak ini? Kalau di bagian jasa kecantikan, prinsip etika yang paling penting yaitu kita harus ramah sama customer-nya. Jadi kalau ramah kan mereka bakalan senang gitu, dan pasti akan menjadi pelanggan kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah usaha kakak memiliki SOP atau standar operasional yang harus dipenuhi dalam melayani pelanggan? Kalau untuk SOP-nya, kita di sini yang pastinya mementingkan atau mengedepankan kebersihan alat-alat, peralatan, lingkungan tempat kita mengerjakan jasanya. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang hubungan etis karyawan. Jadi yang pertama, saya ingin tahu apakah usaha kakak ini memiliki karyawan atau rekan bisnis atau rekan usaha? Kalau untuk karyawan kita belum ada, tapi kita punya tim yaitu rekan bisnis, cuman satu. Jadi dia itu ngambil di nail art, kalau kakak ngambil di elas extension. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga hubungan antara rekan bisnis atau karyawan tersebut? Kalau untuk menjaga, kita paling berkomunikasi untuk pengembangan bisnisnya seperti apa, sering-sering berkomunikasi lah intinya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, ini dijelaskan, kakak tadi menjelaskan bahwasanya kakak memiliki rekan bisnis atau partner itu. Nah, bagaimana rekan bisnis tersebut itu kan memiliki tugas atau keahlian yang berbeda dengan kakak. Nah, apakah kakak pernah saling mengajarkan kompetensi yang dimiliki untuk saling melengkapi keahlian masing-masing? Ya benar. Jadi karena kita awalnya memiliki keahlian yang berbeda, yang satunya nail art dan yang satunya elas extension. Jadi sini kita juga saling mengajarkan gimana cara untuk mengambil kliennya ya. Nah, jadi saat customer ramai, jadi umpama nih satu orang pingin treatment elas extension dan nail art. Jadi kita masing-masing mengambil sesuai keahlian kita, atau mungkin kalau satunya berhalangan kita bisa ambil keduanya. Nah, baik, jadi selanjutnya mengenai hubungan etis dengan pelanggan. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk memastikan kualitas pelayanan yang kakak berikan itu konsisten kepada pelanggan? Kalau untuk itu biasanya kita fokus di produknya, di mana produknya itu kita pastikan produk yang bagus dan konsisten ya, jadi nggak diubah-ubah. Kalau memang produk yang kita dari awal pakai sudah bagus, jadi kita akan terus pakai itu. Nah, kebetulan juga ini kan berdasarkan tempat usaha kakak yang dimana bisa dilihat bahwasanya usaha kakak ini kan berada satu tempat dengan
usaha lain artinya berada di belakang toko listrik. Nah, bagaimana sih cara kakak agar menjaga agar privasi dari pelanggan atau kenyamanan dari pelanggan itu bisa terjaga? Kalau di sini kita buat tempatnya itu mungkin dibuat lebih nyaman dengan catnya itu berbeda, terus juga lebih tertutup untuk membuat customer kita nyaman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selama kakak menjalani usaha kakak ini ada nggak sih keluhan atau ketidakpuasan dari pelanggan? Yang bisa ada, bagaimana sih cara kakak untuk menangani keluhan atau ketidakpuasan dari pelanggan itu? Kalau untuk di LS Extension mungkin sering terjadi itu merasa tidak nyaman customernya menggunakan, mungkin karena ada nusuk gitu kan pemasangannya. Tapi kalau dengan masalah itu kita udah terbiasa untuk menanganinya, dimana kita melakukan servis ulang, jadi dipasang ulang, diperbaiki yang mana yang misalnya itu customernya merasa tidak nyaman, jadi diperbaiki. Jika mungkin customernya sudah pulang gitu baru merasakan hal yang sama, mungkin kita kayak kasih tahu gimana cara mengatasinya seperti apa, atau mungkin masih kalau mungkin karena LS Extension mungkin nyampe rumah udah rontok gitu, mungkin kedepannya itu kita kasih diskon seperti itu, atau mungkin kasih pasang gratis karena kesalahan kita sebelumnya. Nah, sama juga selama kakak menjalani usaha kakak ini, pernah nggak sih kakak memberikan kebijakan, artinya ketika pelanggan tidak puas dengan pelayanan yang kakak berikan, itu pernah nggak sih ada jaminan uang kembali dan lain sebagainya? Kalau untuk pengembalian uang itu ada di nail art dulu, ada pernah. Jadi dia itu pasang kuku kaki ya, kuku palsu tapi di kaki. Sebenarnya kita nggak ngambil itu, cuman karena kita mau mencoba, akhirnya dipasang. Kemudian sampai di rumah mungkin kayak cuman beberapa jam itu udah lepas. Nah, jadi customer itu kan komplain. Jadi di sini kita berusaha untuk bertanggung jawab, jadi mengembalikan uang yang diberikan untuk pelayanan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana usaha kakak atau cara kakak menghargai dan memperlakukan setiap pelanggan itu dengan hormat dan tidak diskriminatif? Mungkin kita ya ramah, harus ya pasti ramah, terus juga melakukan komunikasi yang baik, juga kata yang baik, sopan, santun, jadi nggak bikin customer kita itu tersinggung. Nah, pertanyaan terakhir dari kami itu, bagaimana sih cara kakak membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Karena kan selama ini harapannya kan pasti tiap pelanggan yang datang itu pasti harapannya datang lagi dan lagi. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk membangun hubungan ini dengan pelanggan? Cara kita membangun pastinya memberikan pelayanan yang terbaik, dan pastinya juga kalau untuk customer baru atau yang udah lama pasti kita bakal kasih mungkin diskon kalau yang udah sering datang, atau mungkin kita kasih istilahnya jika ambil treatment lengkap mungkin kasih potongan lagi gitu. Banyak sih sebenarnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Sebenarnya tak akhiri dengan terima kasih sekali lagi